Joyce ya. Kemarin Natalan juga kita online Iya, ya. online. Yang nonton banyak banget Kak. Berarti Senang sekali. Berarti anak sekolah minggu kita memang menunggu TOPBGT. banget. Nah, kita mau mulai ibadah kita ya Kak ya. Iya. Kita nyanyi dulu ya Kak. Iya, kita nyanyi Nyanyi. dari lagu berapa nih Kak? Belum. Kita Kita nyanyi yang happy dulu. Oh iya, berarti lagu anak-anak TK Ya. yang happy, Yang tingkat-tingkat. oh ini Ya. ayo. Ya. Adik-adik berdiri juga yuk, ikutin Kakak Joy sama Kakak Dora nyanyi ya. Udah siap ya? Kakak Lala musiknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau saat teduh dulu, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh meminta penyertaan kepada Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita kembali beribadah secara online. Mari kita bernyanyi dari Kedinjumat 101 ayat 1 sampai 2. Nanti ayat 2-nya masing-masing berdiri di rumah. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung dan
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari hukum Tuhan ke-5 sampai dengan ke-10. Demikianlah bunyinya. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum ke-7, jangan engkau berzina. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 52 ayat 1 sampai 2, Hatu Wando. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari adik-adik semua, kita akan membaca epistel kita pada minggu hari ini. Kita ambil dari Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 ayat 3. Abang ulangi, Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu.
dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jumat 119 ayat 1 sampai 2. Hai dunia, gembiralah. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi lagu medley Begema, Giring-Giring, dan Jingle Bells. Mendengarkan warta jemaat sekolah minggu HKBP Keberlama. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dora. Kali ini Kak Dora mau ngasih warta sekolah minggu plus yang berulang tahun. Siapa yang ulang tahunnya bulan Desember? Tunjuk tangan. Wih, banyak sekali yang ulang tahun. Ada Alanis. Ada siapa lagi tuh ya? Ih, pada tunjuk tangan. Yang berulang tahun gak usah khawatir, hadiah ulang tahun kalian akan diantar ke rumah kalian plus hadiah Natal. Jadi tunggu di rumah ya, gak usah kemana-mana, gak usah ke sekolah minggu, karena hadiahnya akan diantar ke rumah kalian. Terus biasanya kan tanggal 1 Januari kita ada kebaktian ya, kebaktian tahun baru. Tapi kita gak ada kali ini, jadi kita ketemunya tanggal 3 Januari adik-adik, tetap di ibadah online.
Sampai ketemu tanggal 3 Januari. Dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan Allah Bapa Jehovah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat melakukan ibadah ini Tuhan pada tanggal 27 Desember ini Tuhan. Bapa yang di surga, meskipun hampir 1 tahun dan untuk mengakhiri tahun ini, kami dalam perayaan Natal dan pada saat minggu ini Tuhan, masih dalam kondisi online Tuhan. Bapa yang di surga, jangan biarkan iman kami menurun dan melemah Tuhan dalam kondisi ibadah-ibadah. Bahkan Tuhan tumbuhkan dan berikan harapan-harapan yang lebih baik menghadapi masa-masa pandemi ini Tuhan. Baik kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, baik kepada orang tua kami, mama dan bapak kami, baik kepada semua para majelis, para pendeta, dan para pengurus negara ini Tuhan. Bapa yang di surga, untuk menghadapi kemudian juga Tuhan hari-hari yang akan datang Tuhan, Engkaulah selalu bersama kami. Terlebih Tuhan, kami berharap tahun depan Tuhan, tahun 2021 Tuhan, Engkaulah selalu yang menyertai kami, memberikan harapan kami. Terlebih Tuhan, menghadapi pandemi ini, COVID-19 ini Tuhan, akan segera berlalu Tuhan, sehingga kami dapat bertatap muka dalam sekolah minggu, bersekolah juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua kami, mama kami, bapak kami Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka selalu Tuhan. Tahun ini, hari ini, bahkan untuk tahun 2021 Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan juga kami Tuhan, secara umum Tuhan merayakan ulang tahun kepada anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan, dalam penambahan tahun umur kepada anak-anak kami Tuhan, yang pada hari ini kami sambut Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Tuhan tambahkan kepada mereka harapan-harapan di dalam iman kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari buku ND nomor 62, Halalas ni Roha Godang. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami mengucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini. Kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati kami masing-masing, agar kami mengerti atas kehendak Bapa di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita ambil ayat untuk minggu ini, hari minggu ini diambil dari Yesaya 63 ayat 7. Semua adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan sama-sama saya bacakan dari sini. Adik-adik di rumah mendengar, mengikutinya. Jadi agar adik-adik mengerti apa kehendak Allah di dalam setiap diri kita.
Ikuti adik-adik, saya akan bacakan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebijakan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang benar. Jadi supaya adik-adik lebih mengerti, karena ini adalah satu ayat aja, saya ulang kembali dan diikuti di buka Alkitabnya. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah doa ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pada saat di waktu Yesaya menubuatkan semuanya, memberikan ini adalah baru pertama sekali saat ayat pertama bangsa-bangsa Israel dia lepas dari pembuangan. Terlepas mereka dari pembuangan di Babel. Memang bangsa ini sangat, oleh karena perbuatannya sering terbuang. Dibuang ke Asyur, dibuang ke Babel. Jadi karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan Allah. Mereka tidak taat. Mereka menentang apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh Allah sendiri. Sehingga Allah membiarkan mereka diuji. Sehingga mereka terbuang, dijajah oleh bangsa lain. Pada saat itulah kebahagiaan itu datang. Nubuat-nubuat datang kepada bangsa itu sendiri. Allah menubuatkan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu semua dinubuatkan supaya bangsa itu dapat mengerti. Supaya bangsa itu bisa hidup di jalan Allah. Makanya di sini Yesaya berdoa untuk itu. Untuk keselamatan bangsa Israel. Untuk kelepasan bangsa Israel dari perbudakan, dari penjajahan. Inilah doa ini. Karena kasih Allah yang membawa bangsa itu keluar dari penjajahan itu sendiri. Begitu termasyhur perbuatan Allah untuk bangsa itu. Kalau kita lihat bangsa itu sekarang, sampai sekarang, kita lihat kepada hidup kita yang ada saat ini. Allah telah memberikan Yesus Kristus kepada kita. Allah telah menubuatkan yang tadi dinubuatkan supaya Kristus datang ke dunia di dalam kelahirannya. Tetapi saat ini bukan kelahiran Kristus Yesus yang akan kita tunggu-tunggu lagi. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Makanya kita perlu berdoa. Karena kita baru merayakan Natal. Dan pada saat ini juga masih suasana Natal. Dan kita akan melalui tahun ini. Akan menjalani tahun untuk 2021.
Makanya kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita menyerahkan hidup kita, adik-adik. Hidup kita ini akan kita serahkan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Agar kita terselamatkan. Agar semua cobaan-cobaan dijauhkan Allah dari kita. Seperti saat ini, kita bernatal, harus bernatal di rumah. Kita kebaktian, harus kebaktian di rumah. Karena apa? Karena penyakit yang ada. Gara-gara corona yang sangat bahaya ini, membuat kita semuanya tidak bisa bergereja lagi. Tetapi di sini kita dituntut untuk berdoa. Berdoa dan berdoa supaya Tuhan secepatnya menjauhkan bala ini dari kita. Menjauhkan penyakit ini. Supaya Tuhan tidak membiarkan penyakit ini berlarut-larut hidup di negara kita. Hidup dalam masyarakat kita. Mari adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Supaya kita terselamatkan. Supaya kita bisa terlepas dari penyakit yang sangat bahaya. Hanya penyerahan diri kepada Yesus Kristus yang telah kita rayakan, yang telah kita sambut dengan gembira, dan kita menunggu kedatangannya. Karena Dia hidup, dan kepadanya lah kita harus meminta pertolongan di dalam hidup kita ini. Jadi yang dimaksudkan di sini adik-adik, harus dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, di dalam syukur kita kepada Tuhan, bersyukur. Namun keadaannya demikian, kita masih bisa bersyukur, dan kita harus bersyukur supaya Tuhan menguatkan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Inilah minggu terakhir untuk tahun 2020. Minggu depan kita sudah menginjakkan kaki di tahun baru, tahun 2021. Jadi di setiap, itu makanya ada setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Itu harus. Supaya kita jangan melenceng jalannya adik-adik. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan sehingga kita tidak mengingat Kristus Yesus. Yang kita rayakan 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Itulah yang berkembang, harus berkembang di dalam diri kita. Perayaan ini. Dengan apa? Dengan penyerahan diri di dalam doa kepada Kristus Yesus. Dengan penyerahan diri setulus hati. Supaya adik-adik semua di dalam sekolahnya di tahun 2021, Tuhan Yesus menghilangkan penyakit ini, dan adik-adik bisa berkebaktian di gereja bersama-sama dengan kita, dan juga bisa bersekolah. Nah, itu yang perlu kita doakan. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus agar Dia yang memimpin, dan kita siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Siapkan adik-adik untuk itu. Siapkan untuk bersatu. Dan disinilah adik-adik kita dituntut kepada kita harus saling menghormati, saling mengasihi, karena itulah yang diinginkan oleh Allah yang datang di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami ya Bapak, atas penyertaan Bapak, atas firman yang Bapak berikan kepada kami, menjadi kami terima di dalam hidup kami, dan
dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan diri kepada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1. Hai siarkan di gunung dan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa. Persembahan yang kami berikan kepadamu, terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan perbuatlah itu untuk kebesaran kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena